Oke, kalau begitu saya absen dulu. Saya belum. Naila, saya. Zetira, saya. Rizka, Adin. Widya, Adin. Rizka, Adin. Rahmatin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa mengenai masing-masing, berdoa dan doa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Oke, baik sekali. Nah, benar. Jadi sekarang kita akan belajar tentang lingkungan biotik, abiotik, dan juga ekologi. Nah, untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dapat merancang upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan juga perubahan iklim. Mungkin Ibu mau minta salah satu bisa membacakan tujuan pembelajarannya. Siapa ya yang mau? Oke, boleh teruskan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi lingkungan biotik setelah mengerjakan LKPD dengan benar. 2. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan lingkungan biotik dan abiotik setelah mengerjakan LKPD dengan benar. 3. Peserta didik Dari gambar ini apa yang kalian dapat tangkap? yang kedua itu Asam basa. Oke, benar ya. Jadi yang kiri itu ada gambar tumbuhan, ada fungi atau jamur, ada hewan, kemudian ada bakteri. Nah, gambar yang sebelah kanan ada air, udara, tanah, suhu, cahaya, dan juga pH. pH itu keasaman. Benar ya, tadi juga ada yang menyebutkan kalau yang gambar kiri itu komponen biotik, sedangkan yang kanan itu abiotik. Mari kita cek. Oh iya. Ini kegiatan, saya minta kalian menyiapkan satu lembar kertas. Nah, nanti kalian membuat tabel seperti ini sebelum dan sesudah. Jadi untuk kolom yang sebelum itu diisi tentang pemahaman kalian sebelum mendapat materi ini. Ayo disimak dulu pertanyaannya. Nah, ini nanti kalian tuliskan berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Jadi meskipun salah itu nggak apa-apa. Untuk yang pertama, kalian tadi kan sudah menyebutkan ya biotik dan abiotik itu apa. Nah, kalian tuliskan di kolom A itu definisi dari komponen biotik. Ya, artinya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu sediakan 2 video dan kalian harus mengamati kemudian menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Jadi ini nanti LKPD-nya Ibu berikan. Sebelumnya kita buat 4 kelompok bisa ya? Bisa ya. Berhitung atau depan belakang? Nah, dari sejauh ini
dalam tayangan video tersebut. Nah, kalian nanti bisa sebutkan kayak dari organismenya, seperti hewannya itu apa, di ekosistem apa, hewannya apa, seperti itu. Nah itu yang di poin B. Apakah makhluk hidup yang hidup di lingkungan tersebut saling berhubungan satu sama lain? Nah, nanti kalian jelaskan juga di LKPD-nya. Misalkan ibu berikan waktu 15 menit, apakah cukup untuk mengerjakan LKPD-nya? Cukup. Berapa, Bu? 15 menit. Cukup. Oh, tidak cukup. 30. Apakah ada yang kesulitan? Oke, boleh. Tiga ya Bu. Kalian kasih, oh ya itu yang di poin 3 ya. Apakah makhluk hidup yang hidup di lingkungan tersebut saling berhubungan? Itu kalian kasih alasan singkat saja. Dari kan kalian tadi sudah menyimak video yang di ekosistem darat dan juga air laut, iya kan? Nah, dari keduanya itu apakah terjadi interaksi satu sama lain dari makhluk hidup dengan lingkungannya? Nah, kira-kira terjadi atau tidak? Tuh. Disebutkan juga alasan singkatnya. Oke, bagaimana? Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, siapa yang mau maju dulu? Nomor 1. Urut dong, Bu. Urut. Oh, urut. Dari belakang. Dari depan dong Bu. Oh. Oke, sedih. Oke, bisa langsung saja menyampaikan hasilnya. Yang pertama adalah apa saja yang kalian temui dalam tayangan video tersebut. Yang kami temui adalah kehidupan pada ekosistem darat dan air, di mana di darat itu ada di hutan-hutan gitu kan, ada harimau, monyet, dan lain-lain, serta beberapa tumbuhan. Lalu ada Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Oke, tadi setelah menyimak video, kalian kan sudah melihat ya banyak hewan dan juga tumbuhan dan juga komponen abiotik yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama, apa saja yang kalian temui dalam tayangan video tersebut? Seperti yang sudah disebutkan dari semua kelompok dan jawabannya itu sudah benar. Jadi di video tadi itu mencakup tentang komponen biotik dan juga abiotik. Untuk komponen biotiknya tadi juga sudah disebutkan untuk semua organisme yang hidup. Untuk komponen abiotiknya itu dari air, tanah, udara, dan juga sebagainya. Nah, jadi yang terakhir ini untuk pengisi AKPD-nya tadi, saya meminta untuk membuatkan peta konsep singkat dari konsep-konsep yang telah kita bahas sebelumnya. Kira-kira untuk mengerjakannya kita beri waktu berapa menit ya? Oke, mungkin untuk buat peta konsepnya nanti bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan untuk minggu depan ya. Oke. Karena waktunya juga sudah kami habis, kira-kira dari materi yang sudah kita bahas tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi sudah paham semua ya? Insya Allah. Oke. Mungkin terakhir, saya mau ngetes dulu. Boleh ya ditunjuk satu orang untuk menjelaskan? Kevin, coba jelaskan tentang konsep dari biotik dan
dan sebutkan contohnya. Kalau konsep biotik itu lebih banyak ke makhluk hidup. Kalau abiotik itu lebih banyak ke non-makhluk hidup. Ininya mati. Contohnya untuk biotik itu hewan, manusia, dan hewan. Kalau yang abiotik itu batu, air, tanah, udara. Oke, jadi sudah benar ya jawabannya. Oke. Nah, oh iya, boleh. Kalau makhluk hidup yang sudah mati itu tetap biotik apa abiotik? Nah, kira-kira makhluk hidup yang sudah mati itu termasuk biotik atau abiotik? Abiotik. Alasannya kenapa? Karena sudah tidak Karena tidak hidup. Oke, jadi paham ya? Konsep dari komponen biotik itu untuk organisme yang hidup. Nah, kalau contohnya tadi organisme yang sudah tidak hidup itu termasuk dari komponen abiotik. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya ada saran yang ingin diberikan terkait pembelajaran kita di minggu depan. pengamatan pembelajarannya di luar kelas. Oke. Observasi saja. Kalau misalkan di minggu depan nanti kita membuat semacam praktikum kecil mengamati tentang lingkungan biotik. Setuju ya? Oke, nanti saya buatkan untuk petunjuk praktikum sederhananya. Baik, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, mungkin dari ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik, sebelum lanjut.